Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan kritis. Jadi kemarin kan kita sudah sempat membahas tentang teks tanggapan kritis gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau melanjutkan bagaimana sih yang dikatakan teks tanggapan kritis itu dalam masalah memproduksi dan menyimpulkan. Nah, kemarin kan sempat kita sudah membahas tentang tanggapan kritis itu memiliki informasi-informasi penting berupa fakta dan opini ya. Ini yang kemarin, itu ada informasi berupa teks fakta dan opini. Yang mana nanti opini itu terbagi menjadi 5. Ada opini itu yang kita sebut kemarin sebagai kritik, namanya kita respon gitu ya. Ada yang dia pujian, ada yang sanggahan, penolakan, persetujuan, gitu ya. Jadi masing-masing teks itu punya jenis opininya masing-masing gitu. Jadi harap kamu bedakan. Ini sedikit kita ulang lagi. Kalau kemarin kritik itu dia sifatnya mengecam. Lalu kalau pujian itu dia sifatnya memberikan apresiasi. Kalau sanggahan dia sifatnya itu menolak. Bedanya dengan penolakan apa? Kalau sanggahan, penolakannya itu diberikan data tambahan atau bukti. Sementara kalau penolakan biasanya hanya sekedar pendapat tanpa diberikan hasil riset. Nah, selanjutnya ada namanya persetujuan. Nah, kalau persetujuan itu dia lebih kepada pemberian apresiasi karena kita memiliki pemikiran yang sejalan gitu. Jadi kita nggak sekedar muji, tapi kita juga ikut melaksanakan karena kita setuju gitu dengan hal yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Nah, lalu nanti kan semalam juga udah sempat kita bahas bahwasanya dalam proses menyimpulkan isi teks tanggapan itu terdapat 2 aspek ya. Pertama, kalau kamu lihat teks tanggapan, cari dulu gagasan-gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu bisa di awal atau di akhir. Nah, ini bisa kamu lihat, gagasan pokok itu berupa kalimat yang umum. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwasanya yang umum itu dia memiliki sesuatu yang masih harus dirincikan lagi. Contoh gini, ada banyak nama buah-buahan. Mereka adalah anggur, apel, dan jeruk, gitu kan. Nah, terus ada banyak nama buah-buahan itu tergolong dalam gagasan pokok atau gagasan inti gitu. Nah, lalu ringkasannya bagaimana? Ringkasannya itu lebih kepada bagaimana kita menggabungkan gagasan-gagasan pokok tadi menjadi urutan teks yang lebih sistematis. Tapi pastinya dia lebih singkat gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 10 itu yang pertama ada untuk menulis sebuah ringkasan, pertama kita harus baca teks tanggapan secara menyeluruh. Jadi baca dulu yang penting, paham dulu si teksnya itu bagaimana, isinya apa, kontennya apa, konteksnya bagaimana, gitu ya. Karena konten tanpa konteks itu kemarin bisa menimbulkan salah pengertian. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bisa saja suatu aturan di satu negara A benar, di negara B tidak dibolehkan. Aturan di sebuah budaya A benar, di budaya B tidak dibolehkan. Jadi yang namanya konteks itu penting, karena konteks itu melingkupi teks itu dari sudut pandang budaya dan pengguna bahasa yang menaungi wilayah tertentu. Nah, lalu catatlah ide-ide pokok. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, misalnya di dalam bentuk paragraf, ya kamu ambillah per paragraf itu. Mana kalimat yang umum, mana kalimat yang khusus. Yang umum itulah yang menjadi nanti ide pokoknya. Lalu yang ketiga, kembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat baru. Jadi boleh mungkin jadi lebih ringkas, boleh mungkin agak dilengkapi. Dan terakhir, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Oke, selanjutnya dalam struktur kebahasaan. Jadi struktur dan kebahasaan teks tanggapan itu berbeda ya. Strukturnya itu lebih kepada
bagaimana urutan kerangka berpikir teks tanggapan, sementara kalau kaidah kebahasaan itu lebih kepada ciri tata bahasa yang melengkapi atau melingkupi teks tanggapan tersebut. Nah, selanjutnya, itu yang seperti saya katakan kemarin, teks tanggapan itu punya konteks strukturnya, punya konteks, punya deskripsi, punya penilaian. Bagaimana kita mau memberikan penilaian kepada seorang secara pure, secara tepat, kalau kita nggak paham konteks permasalahannya, gitu ya. Misalnya kita melihat orang datang ke sekolah tidak pakai sepatu, ya kita lihat juga konteksnya, mungkin di jalan dia kena hujan, atau mungkin dia sepatunya rusak, dan sebagainya. Jadi konteks itu penting. Misalnya kita lihat ada orang yang berwuduknya itu pakai tayamum, ya kita lihat konteks, mungkin pada saat itu di tempat dia tidak ada air, beda lagi ceritanya kalau ada air. Nah, jadi konteks itu penting dalam menyusun teks tanggapan. Lihat dulu konteksnya bagaimana, lalu kita deskripsikan di dalam konteks itu apa yang penting, gitu ya, apa yang perlu dideskripsikan. Deskripsi itu describe, kata kuncinya adalah menggambarkan. Jadi ketika kita udah tahu dasar budaya, dasar kerangka berpikir yang melingkupi teks itu, kita penting untuk menggambarkan isinya, ya, menggambarkan isi yang bagaimana, ya kita lihat dari segi ciri fisiknya. Misalnya kalau di dalam sebuah permasalahan dipandang dari sudut pandang apa, misalnya kalau hukum, atau misalnya permasalahan korupsi, biasanya kan itu ranah acuan penilaiannya dari segi hukum, gitu ya. Kalau misalnya masalah dunia pendidikan, biasanya kita memandangnya dari sudut pandang humanisme. Dan lalu terakhir ada namanya penilaian. Nah, penilaian inilah yang kita katakan kemarin sebagai acuan baik atau buruk. Jadi penilaian itu sifatnya opsional, tergantung konteks sebenarnya. Makanya kita harus jeli dulu membaca konteks yang ada. Oke? Nah, selanjutnya setelah kita sudah melihat strukturnya, maka kalian perlu juga melihat konten bahasanya. Karena ada ciri kebahasaan tertentu yang menempel pada sebuah teks, gitu ya. Ada ciri kebahasaan tertentu yang menempel pada sebuah teks. Jadi misalnya seperti pernyataan umum itu mungkin ada di eksplanasi, ada juga nanti di teks eksposisi, gitu kan. Tapi beda gitu konten bahasa yang muncul. Pertama, dia memiliki rujukan kata. Rujukan kata itu biasanya bentuknya seperti kutipan, bisa, glosarium juga bisa. Tapi kalau dalam teks biasanya bentuknya seperti kutipan. Kutipan itu bunyinya misalnya seperti ini. Berdasarkan pendapatan dari UNESCO, gitu kan, atau UNESCO, biasanya Indonesia menduduki rating ke-62 dalam proses penanganan vaksin, gitu. Atau misalnya yang lain, berdasarkan riset PISA, First International Student Assessment, peringkat membaca atau literasi siswa Indonesia itu masih berada di ranking kedua terbawah di dunia. Nah, itu rujukan. Jadi ketika sebuah data diikuti dengan sebuah referensi dalam di teks gitu atau dalam sebuah acuan, maka dia dikatakan sebagai rujukan kata, gitu. Lalu ada konjungsi antar kalimat. Ini agak sedikit ini ya sebenarnya. Konjungsi antar kalimat ini kembali ke konjungsi itu kata hubung, gitu ya. Jadi konjungsi itu secara harfiahnya ada 3. Yang pertama ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi antar klausa, ada konjungsi korelatif. Kebetulan di teks tanggapan kritis ini konjungsinya itu adalah konjungsi antar kalimat. Yang bagaimana yang dikatakan sebagai konjungsi antar kalimat? Ya kita lihat, biasanya yang dikatakan sebagai konjungsi antar kalimat adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, gitu. Contoh, Budi pergi ke Gramedia, gitu kan? Titik. Namun dia lupa membawa dompetnya, gitu. Namun itulah contoh konjungsi antar kalimat. Jadi dia biasa letaknya pasti di awal.
Selanjutnya ada lagi pada penempatan PNS di Indonesia, gitu kan? Seringkali, gitu kan? Indonesia mengalami kesalahan pemberkasan. Atau ada lagi kata-katanya akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian, pokoknya letak-letaknya di awal itu dikatakan sebagai konjungsi antar kalimat. Berikutnya adalah kalimat deskriptif. Seperti yang saya katakan tadi, deskriptif itu adalah describe. Describe itu menggambarkan, ya. Jadi yang dikatakan sebagai describe itu menggambarkan. Menggambarkan yang bagaimana? Menggambarkan ciri fisik. Kalau misalnya nih saya bilang, cobalah kamu nak deskripsikanlah teman semeja kamu di sekolah. Maka yang kamu gambarkan itu adalah bentuk fisiknya. Misalnya, Ustadz dia matanya bulat misalnya, wajahnya lonjong, terus rambutnya lurus, tinggi badannya sekitar 170, terus dia warna kulitnya kuning langsat, nah gitu. Jadi dia ada gambaran fisik yang memang ketika saya nanti mendengarkan deskripsi kamu, saya bisa cari orangnya. Tapi kalau kamu cuma bilang, si Budi itu gimana sih orangnya? Deskripsikanlah, oh dia punya hidung, dia punya mata, dia punya mulut. Ya saya juga akan jumpa, kenapa? Karena deskripsi yang kamu berikan sifatnya umum. Jadi deskripsi itu sifatnya harus spesifik dan menggambarkan ciri fisik. Oke? Itu dalam proses kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya lagi dia mengalami ada proses-proses penulisan ungkapan, ya. Jadi ada ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis, pengemuka gagasan, seperti persetujuan tadi. Jadi dia ngasih ungkapan yang memberikan penguatan, gitu. Misalnya gini, si Susan sudah lama tidak masuk kerja. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, kali ini Susan sudah mengalami pemecatan, misalnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada peribahasa atau ungkapan yang mendukung gagasan atau respon yang tertulis dalam teks. Yang kedua, ungkapan atau tanggapan yang menolak atau menyetujui atau tidak menyetujui, gitu ya, yang dikemukakan penulis. Seperti yang saya katakan tadi, penolakan yang baik adalah penolakan yang memberikan data. Jadi nggak sekedar, oh udah saya nggak setuju pokoknya, nggak suka gitu, nggak boleh. Jadi harus maaf saya kurang setuju karena berdasarkan data ini. Nah, gitu. Jadi kita harus cantumkan datanya. Selanjutnya ada ungkapan tanggapan yang menggunakan sudut pandang orang lain, gitu ya. Gimana yang dikatakan sebagai sudut pandang orang lain? Misalnya berdasarkan pendapat Ibu Sri Mulyani, kondisi perekonomian Indonesia masih tumbuh stabil lambat, gitu. Itu namanya ungkapan berdasarkan sudut pandang orang lain. Jadi dia ada pendapat-pendapat ahlinya. Lalu ada ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan atau data dari orang lain. Misalnya gini, Ketua BMKG menilai curah hujan yang terjadi di Indonesia belakangan ini cukup tinggi. Suhu naik sekitar 32 derajat Celcius sehingga penguapan tinggi dan menyebabkan turunnya hujan dengan curah yang cukup tinggi pula. Gitu. Itu dia namanya tanggapan yang menggambarkan simpulan data. Ingat ya, simpulan data. Jadi bukan simpulan opini di sini, tapi simpulan dari data-data yang sudah terakui atau sudah teruji, gitu ya. Nah, lalu ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa majas atau penghalusan. Ya, tahu ya, gaya bahasa itu adalah diksi. Diksi itu pilihan kata, ada majas. Majas itu banyak sebenarnya. Tapi kalau dalam teks-teks tanggapan, biasanya itu majasnya majas-majas seperti oksimoron, gitu kan. Yang isinya perlawanan, misalnya tua muda, besar kecil, kaya miskin ikut dalam parade itu. Terus majas hiperbola, kasus pesawat jatuh di Indonesia sudah melambung menuju langit. Nah, itu namanya hiperbola.
Ada lagi kasus majelis itu simile. Simile itu dia seperti menyamakan sesuatu karena ada kata perbandingan seperti bagaikan gitu kan. Dia sudah menyelesaikan proyek itu dengan cepat, bagaikan si Gatot Kaca dalam kisah Ramayana gitu-gitu. Jadi dia ada perbandingan. Lalu yang terakhir ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Nah, jadi dia menggunakan kata bilangan itu misalnya gini, kalau kita menjelaskan informasi kan harus step by step. Misalnya ada kata pertama, kedua, ketiga, seterusnya seperti itu. Lalu ada urutan informasi. Urutan informasi itu tetap seperti biasa, kita menggunakan struktur 5W tambah 1H. Kalau sekarang 2H sih sebenarnya. Tapi kalau memang kamu masih sulit yang 2H, kita 5W tambah 1H aja. Pertama kan dia ada what, when, which, where, why sama how. Tambahannya itu biasanya how much. Cuman how much ini masih jarang digunakan, tapi sudah ada di format terbaru K13 gitu. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa banyak gitu. Itu biasanya adalah ungkapan informasi. Jadi informasi itu ada urutannya. Jadi jangan masuk informasi kita langsung cara terjadinya seperti ini gitu kan. Atau masuk langsung kita bilang proses terjadinya seperti ini, orang bakal bingung gitu. Jadi urutan informasi itu harus sistematis juga. Mula-mula dibuka dengan apa? Misalnya peristiwa apa sih yang terjadi gitu kan. Kedua, gimana terjadinya? Lalu kapan? Terus siapa yang terlibat? Baru mengapa? Baru prosesnya gimana? Gitu kan. Jadi dia berurut sehingga pembaca itu tidak bingung. Nah, selanjutnya yang E itu dia mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Jadi kalau misalnya kita mau nyusun teks tanggapan, seperti yang kemarin sudah saya tugaskan di rumah, bahwasanya kalau kita mengungkapkan kritik, sanggahan, pujian atau teks tanggapan, dia membutuhkan penyusunan opini. Jadi penyampaian kritik, sanggahan atau pujian itu harus sifatnya juga sesuai dengan konteks dan sistematis. Kembali lagi ya, kalau misalnya kamu menyampaikannya tidak sesuai konteks, berarti nanti responnya tidak tepat. Kalau responnya tidak tepat berarti tidak kritis, maka dia tidak tergolong ke dalam teks tanggapan kritis. Jadi dia harus yang kritis. Kritis itu gimana? Yang mempertimbangkan penilaian secara rinci, tepat, dan presisi. Itu namanya kritis. Jadi dia nggak sekedar menerima bulat-bulat, tapi dipikirkan, oh ini dampaknya seperti ini, gitu kan? Oke. Nah selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan, ya. Kalau nyusun teks pasti di mana-mana ada langkahnya. Yang pertama, menentukan teks tema dengan tanggapan yang akan disusun. Jadi tentukan dulu temanya. Mau nyusun apa nih? Misalnya mau nyusun teks tanggapan tentang pembuatan hutan hujan tropis di wilayah perkotaan. Gitu kan ada wacananya seperti itu, RTH, program ruang tanaman hijau. Lalu di situ temanya bagaimana? Temanya misalnya tentang alam. Alam itu berkaitan dengan apa? Kalau misalnya ada RTH bagaimana? Kalau tidak ada RTH bagaimana? Nah itu yang kita pertimbangkan dulu. Nah yang kedua, dia mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Jadi tema tadi harus dikembangkan. Dikembangkan bagaimana? Menjadi gagasan pokok. Ya, harus menjadi gagasan inti. Kenapa harus menjadi gagasan inti? Agar strukturnya dia lebih singkat, padat, dan terarah gitu. Karena kalau misalnya nanti kita ngambil pengembangannya mulai dari yang kadang-kadang opini, kadang-kadang fakta, kadang-kadang gagasan pokok, kadang-kadang kalimat penjelas, nah itu nanti dia nggak berurutan teksnya. Karena nanti bisa saja ide pokok yang kedua itu berbeda dengan kalimat penjelas yang pertama, gitu kan? Mungkin karena ada konjungsi dia jadi koheren. Makanya penting mengembangkan tema itu didasarkan pada ide-ide pokok saja. Ingat ya, hanya pada ide-ide pokok saja. Tidak boleh campurkan dengan ada fakta, masukkan faktanya. Boleh, tapi konsisten. Kalau memang mau fakta, fakta semua. Kalau mau gagasan inti semua. Nah selanjutnya yang nomor 3, menyusunnya itu juga
harus melihat kalimat-kalimat yang logis sesuai dengan teks tanggapan kritis yang deskriptif. Bagaimana sih sebuah kalimat yang dikatakan logis? Logis itu bisa dikatakan dia masuk akal ya. Misalnya gini saya bilang, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Nah itu jenis kalimat yang tidak logis. Kenapa? Kalau dari akal sehat, mana ada pencuri yang berhasil ketangkap, gitu ya. Jadi yang berhasil di situ bukan pencuri, tapi polisinya. Jadi yang benar itu kalimatnya, polisi berhasil menangkap pencuri, bukan pencuri berhasil ditangkap polisi. Tapi sering ya kita lihat di surat kabar bentuk-bentuk kalimat yang tidak logis seperti itu. Lalu dia dalam proses penelitiannya yang keempat harus mengikuti sistem AB dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya ngasih tanggapan sama orang kan perlu kemasan yang baik gitu ya. Kalau misalnya kita ngasih sesuatu sama orang walaupun makanannya enak, tapi kalau kemasannya amburadul kan juga orang kurang tertarik gitu juga kalau kita ngasih tanggapan. Jadi kalau kita ngasih tanggapan sekalipun itu benar dan bagus, kalau kita menyampaikannya dengan cara yang tak tepat, berarti itu akan merusak nilai penerimaan dari sebuah tanggapan itu. Kadang kan gini, ada orang yang belajar berbahasa tapi tidak belajar etika dalam penyampaian bahasa gitu, sehingga dia benar secara kalimat tapi salah ketika menyampaikan di konteks percakapan. Ada juga yang sebaliknya, dia secara konteks kalimat benar tapi secara konteks peradaban dia nggak benar, sehingga ditolak juga. Jadi yang benar itu adalah yang pertama disusun sesuai dengan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, dan melihat konteks budaya yang ada gitu. Karena jangan sampai nanti tertulis kata-kata yang tidak baku yang orang-orang situ tidak paham gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar dalam menyusun teks. Tanggapan kritis. Oke? Nah, perlu diingat dalam menuliskan respons, kalimat itu harus sopan tapi efektif. Jangan sopan yang terlalu terlalu berbasa-basi gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi sebuah teks tanggapan kritis ini kan sebenarnya tergolong ke dalam teks non sastra. Jadi dia harus senantiasa ilmiah atau kritis. Oke? Nanti di bukunya yang di kelas 9, nah bolehlah agak nanti dibaca bahwasanya teks tanggapan kritis itu punya beberapa jenis nanti ya. Ada teks tanggapan kritis itu yang sifatnya deskriptif, ada teks tanggapan kritis itu nanti yang sifatnya dia naratif. Nanti itu dibaca, coba nanti kamu lihat buku paketnya masing-masing. Kalau memang sudah selesai dari sini boleh dibaca. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita ada juga nih membahas tentang 3 struktur, terus masalah tanggapan kritis dan tanggapan deskriptif. Jadi ada nih kemarin kan yang bertanya via Japri gitu kan, Ustadz gimana sih perbedaan antara tanggapan deskriptif dengan teks tanggapan kritis gitu kan? Sama-sama tanggapan gitu kan, bedanya di mana? Nah ini dia, kebetulan tanggapan deskripsi itu yang berisi kritik, sanggahan, saran. Sementara kalau yang tanggapan kritis itu dia karangan kritis terhadap masalah. Jadi kalau misalnya tanggapan yang deskriptif dia sekedar ya ngasih tanggapan, saran, kritik, tapi dalam konteks yang masih ringan gitu ya. Tapi kalau tanggapan katanya kritis, dia sudah ngasih pada ulasan data yang sifat pemahamannya lumayan tinggi gitu. Misalnya kalau di acara ini ya, kayak acara-acara politik gitu kan, biasanya masalah-masalah yang muncul itu ditanggapi secara sistematis dan kritis gitu. Jadi semua aspek dipandang, misalnya dari segi penilaian tema, terus dari segi konteks sosial budaya, dari segi hukum, maka itulah yang dikatakan sebagai kritis. Jadi kritis itu
nggak sekedar menerima sebuah informasi itu bulat-bulat. Nah, kalau dia diterima secara bulat-bulat, biasanya teks itu akan lebih kurang relevan. Makanya tadi dikatakan struktur yang pertama itu harus memperhatikan konteks. Nah, selanjutnya untuk informasi ya, informasi tadi ada beberapa jenis tanggapan, dan ingat tanggapan itu selalu berupa kalimat yang umum ya. Pokok isinya itu merupakan hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Oke. Kalau kita tinjau kembali, sebenarnya ada beberapa langkah yang memang harus kita jalani gitu kan, seperti tadi. Kadang-kadang ada teks tanggapan kritis itu yang tidak memuat data, yang tidak memuat sudut pandang, yang tidak memuat simpulan, yang tidak bisa memuat urutan informasi, padahal itu penting sekali. Jadi sering orang gagal merespon sesuatu karena dia tidak mengamati, karena dia tidak melihat bagaimana pengemukaan gagasannya, bagaimana tanggapan ketika kita memberikan urutan informasi. Nah, seperti itu dia. Jadi kembali saya bilang tadi ya, urutan informasi yang bagus itu dimulai dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi jangan kebalik-balik ya. Kadang-kadang pernah nih kalau buat teks dia kecenderungan dibalik-balik. Misalnya, aku lihat nih kalau teks yang bagus itu dimulai dari tempatnya dulu gitu. Nggak boleh. Bagaimanapun apa atau peristiwa itu tetap harus di atas. Atau misalnya gini, banyak bermajas-majas lah, boleh sih sebenarnya gitu kan, namanya kita merespon. Cuman kalau yang dikatakan dia bermajas-majas itu harus jeli juga gitu ya, majasnya pas atau enggak. Jangan nanti di tengah kita respon serius kita malah bermajas hiperbola gitu kan, yang tidak sesuai dengan konteks. Jadi memang penting selain lengkap menggunakan konten bahasa, tapi juga lihat yang sesuai dengan konteks penggunaan. Oke. Terakhir untuk sistem penulisan, jangan lupa ini kan pelajarannya bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu nanti kira-kira mau menyusun langkah teks tanggapan, silakan perhatikan tanda baca, ejaan, huruf kapital, paragraf gitu ya. Kalau dinamakan paragraf, biasanya dia pasti lebih dari satu kalimat. Paragrafem. Para itu jamak, grafem itu tulisan. Jadi tulisan jamak. Jangan nanti misalnya paragraf dibuat jadi kalimat, nah yang kalimat diparagrafkan, gitu panjang, nggak titik-titik. Nah itu yang nggak boleh. Jadi dalam bahasa Indonesia, pengemasan itu penting, gitu. Kalau mungkin di pelajaran kimia, ya udah salah koma nggak masalah, yang penting hitungannya benar. Atau misalnya dalam proses penulisan fisika, ya udah nggak apa-apa, agak-agak salah tanda bacanya, yang penting hitungannya pas. Kalau bahasa Indonesia nggak boleh, gitu, karena kalau salah kalimatnya berarti salah konten kebahasaannya. Kalau konten kebahasaannya salah, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan teks tersebut. Oke. Kalau nanti di rumah ada pertanyaan, setelah melihat rekaman ini, kamu boleh bertanya langsung ke WA atau ke WA grup, boleh. Nanti sebutkan pertanyaan dari kelas berapa gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penulisan strukturnya jangan lupa nanti coba-coba dibaca di rumah. Nanti tugasnya adalah coba lihat sebuah teks, udah lengkap nggak strukturnya. Kalau sudah lengkap, lengkapnya kenapa? Kalau belum lengkap, kasih alasannya seperti itu. Oke? Karena waktunya sudah habis. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.